Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah online kita hari ini. Saya percaya kita semua kabarnya luar biasa sebab Tuhan kita baik. Dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini Tuhan hadir dan Dia siap memberkati kita semua pagi ini. Sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah online Tuhan. Keadaan situasi itu tidak akan membatasi kami Tuhan, menghalangi kami untuk kami datang menyembah Tuhan pagi ini Tuhan. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Beracaralah Engkau dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Namamu dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Angkat hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Angkat pujian ini, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari mau lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Kita mau lebih lagi angkat pujian ini masuk dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Angkat pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua
Tuhan. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Roh Kudus. Haleluya. Mari lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami puas dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman pujian ini, katakan sungguh-sungguh. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati. Terima kasih Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami puas ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh Tuhan. Haleluya. Mari luangkan waktu dengan Roh Kudus untuk menyembah Dia. Rasakan hadirat Tuhan mengalir. Oh Roh Kudus, kami ada dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memuaskan kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat satu pujian ini. Kita bawa pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di
haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih lagi angkat pujian ini. Katakan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Selamanya kami mau mencintai-Mu Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berbicara buat kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, agar menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu bisa menguatkan kami, memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan, memberikan kekuatan buat kami yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kita bertemu kembali hari ini hari Minggu dan ini adalah long weekend. Saya berharap Bapak Ibu semua saudara keadaannya tetap baik, tetap sehat, tetap bersuka cita, dan saya percaya Tuhan terus melindungi menyertai kita. Dan di bulan yang baru ini kita mempunyai tema yang baru. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, kita mempelajari tentang buah-buah roh, dan sekarang kita masuk dalam buah roh yang ke-9, yang terakhir, yaitu penguasaan diri atau self control. Nah saudara, kita mempunyai ayat tema dan mari bersama-sama kita baca ayat tersebut. Terdapat dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan saudara, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Nah, di sini dikatakan bahwa orang menguasai dirinya bahkan melebihi dari seorang pahlawan. Karena dia bisa dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Nah saudara, setiap orang, setiap manusia, kita semua, kita ini selalu berusaha mengontrol apa yang ada di sekitar kita. Kita belajar selalu berusaha bisa mengontrol. Misalkan kita sebagai orang tua, kita selalu berusaha bisa mengontrol anak-anak kita supaya mereka menjadi lebih baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbahaya. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, tentu seorang tersebut akan berusaha untuk bisa mengontrol karyawannya, perusahaannya, sehingga itu semua berjalan dengan baik. Tetapi saya mau katakan bahwa ada satu hal yang tidak bisa atau lebih tepatnya sulit dikontrol oleh seseorang. Apa itu saudara? Yaitu dirinya sendiri. Kita bisa banyak mengontrol banyak hal, tetapi kita seringkali sulit mengontrol diri kita. Tetapi pada saat ini kita belajar buah roh tentang penguasaan diri. Karena ini sesuatu yang penting. Kenapa dikatakan penguasaan diri ini adalah sesuatu yang penting? Yang pertama, penguasaan diri ini adalah buah roh. Saya mau katakan bahwa buah roh itu sebetulnya satu tetapi 9 rasa. Artinya bukan buah ini tidak, tapi satu. Dan itu ada 9 rasa yang semuanya saling melengkapi. Dan buah roh yang terakhir ini yaitu penguasaan diri ini saya mau katakan bahwa buah roh yang sangat penting. Kenapa? Sebab kalau tidak ada penguasaan diri, maka buah roh yang lain itu menjadi sia-sia. Misalkan kasih. Wah, kita sudah belajar mengasihi, kita belajar mengaplikasikan, mengasihi orang. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kasih itu menjadi gagal. Sehingga ini sesuatu hal yang penting yang perlu kita perhatikan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi buah roh yang ke-9 yaitu penguasaan diri penting sekali bagi hidup kita. Kalau kita bisa mengaplikasikan ini, maka buah roh yang lain itu bisa berjalan dengan baik. Dan kenapa buah roh atau penguasaan diri ini penting? Karena kemampuan untuk mengendalikan diri ini adalah sebuah proses pendewasaan. Kemampuan untuk kita bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri kita ini adalah sebuah proses pendewasaan. Dikatakan tadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tetapi sebaliknya dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sebuah kota yang temboknya roboh berarti kota itu gagal, kota itu kalah. Karena musuh bisa menyerangnya. Karena tembok kota itu adalah benteng dari sebuah kota pada zaman dulu. Sehingga kalau orang tidak bisa menguasai dirinya, maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam hal apa saja sih kita harus belajar menguasai diri. Ada beberapa hal yang saya dapatkan saudara. Pada waktu saya merenungkan, pada waktu saya belajar mengaplikasikan dalam hal apa yang real, yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Saya dapatkan yang pertama, kita harus mampu menguasai diri dalam hal pikiran kita. Kita harus bisa menguasai diri kita tentang pikiran kita. Sebab kalau pikiran kita ini sudah bisa kita kuasai, maka tindakan kita pun juga kita bisa kuasai dengan baik. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima bagian B dikatakan demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya segala pikiran kita harus kita jaga. Dan kita
dikatakan taklukkan. Artinya kita bawa kepada Kristus supaya dikendalikan oleh Kristus. Karena pikiran kita yang cuman otak kita yang kecil itu bisa kemana-mana. Bisa mikirkan hal-hal yang macam-macam. Bisa mikirkan hal-hal yang luar biasa, baik itu yang positif maupun yang negatif. Sehingga kita harus membawa kepada Kristus. Dan Paulus juga katakan dalam Filipi 4:8. Dia mengajarkan supaya kita memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang benar, sesuatu yang indah intinya. Kita harus pikirkan itu. Karena kalau pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan kita, segala tindakan kita, hidup kita akan terarah dan terkontrol. Oleh karenanya kita perlu selalu rajin membaca firman Tuhan. Setiap hari, entah itu pagi atau siang atau malam. Terserah saudara mengatur waktunya bagaimana. Tapi yang pasti yang penting kita perlu selalu diisi oleh firman Tuhan. Karena firman itu akan mengontrol pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, maka seluruh hidup kita bisa menjadi baik. Kalau pikiran kita benar, maka hidup kita akan benar. Kita akan memikirkan sesuatu yang positif. Kita memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Memikirkan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama pikiran kita harus bisa kita kendalikan. Berikutnya apa yang perlu kita kendalikan? Yang harus kita kuasai yaitu lidah atau ucapan kita. Lidah atau ucapan kita ini sangat penting saudara. Dan juga sangat berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Amsal 21 ayat 23 mengatakan demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sehingga kita penting sekali untuk menjaga mulut atau lidah kita. Artinya menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita atau lidah ini dikatakan dalam Yakobus 3:5 itu dikatakan walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, banyak sekali masalah timbul hanya karena ada orang yang salah bicara, salah ngomong. Kalau sekarang lebih luas lagi, nggak salah bicara saja, tetapi salah posting melalui tangan kita, melalui jempol kita. Oh, kita nggak ngomong yang nggak benar, tetapi kita memposting sesuatu yang nggak benar. Kita meneruskan postingan yang hoax. Nah, ini hati-hati. Kita mengirim hal-hal yang tidak benar. Pemerintah sudah membatasi dengan undang-undang. Hati-hati saudara. Tetapi lebih daripada itu, apa yang kita kirimkan, apa yang kita posting, itu kita pertanggungjawabkan. Sehingga dimanapun kita memposting atau kita mengatakan sesuatu, mari kita jaga lidah kita, jaga mulut kita. Supaya itu menjadi berkat, mendatangkan berkat dan bukan kutuk. Kita perlu jaga itu. Berikutnya yang perlu kita kendalikan dalam hidup kita yaitu mata kita. Mata kita harus bisa kita kendalikan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 22-23 demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata kita dikatakan apa saudara? Pelita dari tubuh. Kita harus bisa kuasai. Kita harus bisa jaga mata kita. Jangan sampai karena kita salah melihat, kita terjerumus ke dalam dosa-dosa yang tidak benar. Orang-orang muda, saya nasihatin, hati-hati dengan mata kita. Jangan melihat hal-hal yang tidak benar. Pornografi ada di mana-mana, hati-hati.
dengan pornografi itu bisa merusak seluruh tubuh kita. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Makanya hati-hati. Kita juga perlu menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang mata itu kita melihat, wah itu bagus ya. Misalkan tetangga baru beli barang ini, itu bagus ya. Wah, mulai kepingin. Padahal kemampuan masih belum. Nah, ini menimbulkan hal yang tidak benar. Ibu-ibu juga hati-hati kalau jalan-jalan ke mall. Mungkin sekarang tidak ke mall ya, lagi PSBB. Tapi mallnya ada di dalam kamar, di mana-mana ada. Melalui handphonenya, waduh, online shop, wah ini bagus, beli. Ternyata barangnya tidak terlalu dibutuhkan, duitnya sudah habis. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan mata kita. Kita harus menjaga. Jangan sampai mata kita menyesatkan hidup kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus bisa menguasai hidup kita. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita perlu menguasai hidup kita dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pesan ini disampaikan oleh Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius. Dia memberikan nasihat, meskipun engkau muda, tetapi engkau harus bisa menguasai diri. Engkau boleh muda, tetapi kuasailah dirimu, maka engkau akan menjadi berkat. Muda tua itu tidak otomatis yang tua akan lebih baik atau yang muda tidak baik. Jangan karena muda terus saya gini aja masih muda. Jangan saudara. Karena Paulus sendiri menasihatkan supaya kita bisa menguasai diri kita. Demikian juga orang-orang tua. Kalau orang muda dinasihatkan untuk bisa menguasai dirinya, apalagi orang-orang yang sudah lebih dewasa, lebih tua. Jangan sampai tua tetapi dikatakan tidak dewasa. Kita harus sama-sama bisa menguasai diri kita supaya kita mampu mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan efektif. Ada banyak orang bisa melakukan banyak hal tetapi tidak efektif. Apa? Dia tidak bisa menghidupi sesuatu yang benar. Dia hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi tidak bisa menguasai dirinya sehingga hal yang rohani tidak bisa dia aplikasikan dalam hidupnya. Mari bersama. Kita yang muda, kita yang tua, kita sama-sama dewasa. Katakan pada kiri kanan saudara yang saat ini beribadah bersama keluarga atau teman atau siapa. Katakan, mari kita dewasa dalam Tuhan. Mari kita menguasai diri kita supaya kita disebut orang-orang yang dewasa. Karena tidak semua orang Kristen itu disebut pengikut Kristus. Boleh KTP Kristen, tapi kalau tidak bisa menguasai dirinya, dia bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang benar sejati yaitu dia mampu mengendalikan diri, dia bisa menguasai dirinya. Dikatakan di ayat tema kita, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Orang yang merebut kota itu bukan orang yang biasa, tetapi orang yang luar biasa. Orang yang biasa berarti melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi yuk kita mampu mengendalikan diri. Kita mampu menjaga hidup kita. Jangan sampai tersinggung dikit udah meledak. Jangan sampai apa didik ngambek. Wah ini gak bisa menguasai diri. Ayo kita menjadi pribadi yang dikatakan murid Kristus. Pengikut Kristus yang sejati. Kalau diberikan contoh itu, kita ini mari menjadi seperti stabilizer. Itu fungsinya menstabilkan voltase. Jadi kalau keadaan kita tertekan, mari kita selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera. Bisa menguasai diri kita. Tapi sebaliknya kalau hidup kita wah enak diberkati, kita tahu semua itu karena Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi sombong,
kita tidak menjadi angku, kita tetap rendah hati, mampu mengendalikan diri kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Dan saudara, berikutnya, mengapa sih menguasai diri itu sulit? Ya kan? Menguasai diri kenapa ini sulit? Saya temukan beberapa hal. Karena yang pertama, karena roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini nurut. Untuk dibawa mendekat kepada Tuhan oke, tetapi daging kita lemah. Sehingga kita harus mau untuk dipimpin oleh roh. Kita harus selalu minta kepada Tuhan dan kita mau menjalaninya. Tuhan pimpin hidupku. Meskipun dalam keadaan yang saat ini keadaan sulit, pimpin aku. Supaya aku hidup seperti yang Tuhan inginkan. Supaya aku mau dipimpin oleh roh. Sehingga kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kita bisa mengendalikan diri kita. Amin saudara. Berikutnya, kenapa sih menguasai diri itu sulit? Karena hal daging dan dosa seringkali itu awalnya enak. Orang yang tidak bisa menguasai diri, orang itu lebih cenderung mengikuti keinginan dagingnya. Lebih mengikuti dosa. Kenapa? Karena dosa itu seringkali awalnya enak. Awalnya. Tetapi buat apa kita mendapatkan awal yang enak kalau akhirnya manusia kita, rohani kita binasa. Jiwa kita binasa. Buat apa saudara? Tentu kita memilih sesuatu yang kekal. Kita memilih sesuatu yang benar. Sesuatu yang tidak sementara. Karena yang enak ini belum tentu baik. Dan yang baik belum tentu enak. Nah ini kadang membuat kita tersesat. Terus kita pilih yang enak aja. Jangan saudara. Kita harus pilih yang baik, yang benar. Kenapa menguasai diri sulit? Yang ketiga, karena pada dasarnya keinginan daging dan dosa ini memiliki kuasa. Nah itu saudara. Keinginan daging, dosa itu mempunyai kuasa. Yes. Oleh sebabnya Paulus katakan, seringkali setiap kali aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku kerjakan. Bukankah itu bertentangan dengan keinginan kita? Kenapa? Ada kuasa. Dia punya kuasa, tetapi kuasanya sangat terbatas. Sehingga yang pertama, kita perlu selalu dipimpin oleh roh. Kalau Roh Kudus melingkupi kita, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa menguasai diri kita. Sehingga kita boleh menjadi saksi. Yang keempat, karena seringkali dorongan jahat ini lebih kuat daripada dorongan baik. Nah ini saudara. Dorongan untuk berbuat jahat, untuk mencontoh yang jahat ini lebih kuat ketimbang sesuatu yang baik. Contohnya anak kecil. Pernahkah kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita berbohong? Tidak. Tetapi dia kok bisa berbohong? Yaitu karena dorongan berbuat jahat itu lebih kuat dari berbuat baik. Pernahkah kita mengajar anak kita mencuri? Tidak. Tetapi seringkali anak juga mencuri. Oleh karena kita perlu dikendalikan oleh roh. Jadi sesuatu yang baik ini perlu dipersiapkan, perlu dijaga, perlu dipupuk, perlu dipelihara terus. Karena yang jahat kadang juga ikut. Ambil contoh tanaman, kita menanam sesuatu, rumput katakanlah yang indah. Tiba-tiba sekali waktu ada tumbuh rumput liar padahal kita nggak pernah nanam. Ini yang nggak benar. Tapi coba kita nanam rumput liar, kira-kira rumput baiknya tumbuh nggak? Tidak, saudara. Sehingga kita perlu jaga, kita perlu kendalikan. Nah, kenapa kita harus menguasai diri? Ini buah roh yang terakhir ya. Kenapa kita harus menguasai diri kita?
Supaya apa saudara? Supaya kita ini bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, maka kita terus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai oleh Tuhan. Kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita mampu berbuah yang seperti Tuhan kehendaki. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu supaya dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita berdoa, kita bisa terus terhubung dengan Tuhan dan hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Sebuah pribadi yang dia mampu menguasai dirinya. Dan kalau saya renungkan, kalau pada waktu itu Tuhan Yesus tidak bisa menguasai dirinya, binasalah kita. Kapan itu? Pada waktu proses perjalanan Yesus akan ke kayu salib, ke Golgota, dan sampai Yesus disalib. Betapa Yesus dihina, betapa Yesus disiksa. Tapi waktu itu Tuhan Yesus mampu menguasai dirinya. Dengan dia menguasai dirinya, maka segala rencana Allah Bapa dalam hidup Tuhan Yesus itu bisa tergenapi dengan sempurna. Dan dia menebus dosa kita dan kita diselamatkan. Dan saudara, mari saat ini kita merenungkan bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Dan kita mampu menjadi pribadi yang menguasai diri. Sehingga kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Mari saudara, firman Tuhan berhenti di sini. Tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Dan sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita akan bergumul dengan Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus benar-benar masuk dalam diri kita. Sehingga dia bisa menguasai hidup kita. Sehingga kita mampu menguasai diri. Sehingga buah roh yang Tuhan persiapkan, Tuhan rindukan kita, Tuhan rancangan dalam hidup kita, mampu kita genapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama. Dan kita akan berdoa. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur atau materi pengganti lainnya. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Engkau telah menjadi teladan bagi kami, yaitu untuk kami mampu menguasai diri kami. Keberadaan Tuhan di kayu salib, teladan yang Tuhan berikan, engkau mampu menguasai diri sehingga mampu mengontrol segala sesuatu. Maka segala rancangan Allah Bapa dalam hidup Tuhan Yesus Kristus semasa di bumi boleh tergenapi dengan sempurna. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Engkau, Tuhan sudah selamatkan kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami mampu belajar menguasai diri. Dan kami tahu Tuhan, ini tidak mudah. Tetapi kami percaya ada roh dalam diri kami yang sangat luar biasa yang mampu menolong kami. Sehingga mampu menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah Tuhan
Engkau mengurapi kami bersama, mengurapi setiap materi yang kami persiapkan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saudara, kita siapkan roti di tangan kanan kita. Dan mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dan sebelumnya saya bacakan firman Tuhan, kita dengar bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama siapkan anggur atau materi pengganti. Dan kita angkat tinggi di tangan kanan kita. Kita baca, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Perbarui hidup kami Tuhan. Mengampuni setiap salah dosa kami di waktu yang kemarin Tuhan. Kalau kami tidak bisa menguasai diri kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan menjamah kami, mengubahkan kami Tuhan. Dan kami mau yang kami berkomitmen dan melakukannya Tuhan. Untuk kami dirubah oleh firman-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang mau menguasai diri kami, mengendalikan diri kami. Sehingga kami mampu menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Menjadi berkat permanen untuk kami ingat dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Dan hamba doakan setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun keberadaan mereka. Semua yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah hati mereka. Apapun keperluan mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan jamah mereka. Dan tersimama Tuhan. Biarlah iman mereka di dalam Engkau semakin hari boleh semakin bertumbuh. Mereka boleh semakin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga doakan keadaan kota dan bangsa kami, Tuhan terus memulihkan. Tuhan boleh menolong setiap mereka yang sakit, biarlah disembuhkan oleh Tuhan. Pemerintah Tuhan boleh memberkati. Mereka melakukan tugasnya dengan baik. Setiap rakyat menjadi rakyat yang baik. Menjadi rakyat yang mencintai bangsa dan pemimpinnya. Kami doakan setiap yang bekerja Tuhan boleh memberkati. Mereka yang studi Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik bagi kami. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam kuasa-Mu. Dan setiap yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan juga boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih, sebelum kita akhiri
ibadah kita, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati segala berkat Tuhan. Shalom.